Pasukan Rusia melancarkan serangan rudal Iskander yang menghantam lokasi konsentrasi personel dan peralatan militer Brigade ke-144 Angkatan Bersenjata Ukraina di distrik Losevka, wilayah Sumy. Serangan ini menunjukkan penggunaan senjata berpresisi tinggi untuk menargetkan posisi strategis Ukraina. Wilayah Sumy, yang berbatasan langsung dengan Rusia, kerap menjadi sasaran serangan dalam beberapa bulan terakhir. Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban atau tingkat kerusakan akibat serangan tersebut, namun situasi di medan perang semakin memanas. Konflik antara Rusia dan Ukraina terus memanas dengan 155 bentrokan terjadi dalam 24 jam terakhir. Pasukan pertahanan Ukraina menyerang 8 wilayah konsentrasi militer Rusia, 2 pos komando, 1 sistem pertahanan udara, serta beberapa unit artileri dan rudal musuh. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Maret 2025. Pertempuran sengit terjadi di berbagai sektor. Di wilayah Kharkiv, serangan Rusia ke Vovchansk berhasil dipatahkan. Di Kupiansk, 9 serangan dilancarkan terhadap beberapa pemukiman, namun semuanya dapat ditangkis oleh pasukan Ukraina. Sementara itu, di arah Liman, Rusia mencoba maju ke beberapa wilayah strategis, termasuk Balkazuravka dan Yampolivka. Situasi serupa terjadi di Kramatorsk, Torets, dan Pokrovsky, dengan puluhan serangan yang berhasil dihentikan oleh pasukan Ukraina. Di wilayah selatan dan timur, pertempuran tak kalah sengit. Pasukan Ukraina berhasil menangkis serangan Rusia di Novopavlivke, Huliaipil, Orihiv, dan Dnieper. Sementara itu, di wilayah Kursk, Ukraina menghadapi 18 serangan darat serta 30 serangan udara yang menggunakan 42 bom berpemandu dan 301 tembakan artileri. Dengan meningkatnya intensitas serangan, situasi di medan perang masih sangat dinamis, dan perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia terus berlanjut. Sebuah rekaman terbaru menunjukkan serangan pesawat tak berawak FPV Rusia terhadap logistik Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Yunakivka. Yunakivka adalah sebuah desa di wilayah Sumy, Ukraina, yang terletak di dekat perbatasan dengan Rusia. Drone tersebut menargetkan kendaraan serta peralatan militer Ukraina, memperlihatkan eskalasi serangan jarak jauh yang terus berlanjut di medan perang. Serangan ini menambah tekanan bagi pasukan Ukraina yang tengah berjuang mempertahankan wilayahnya dari agresi Rusia. Penggunaan drone FPV semakin menjadi strategi utama dalam perang, memungkinkan serangan presisi terhadap sasaran militer tanpa kehadiran langsung pasukan di lapangan. Wilayah Sumy sering menjadi sasaran serangan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina karena lokasinya yang strategis di timur laut Ukraina. Sumy sendiri telah mengalami berbagai serangan sejak awal invasi Rusia, terutama oleh artileri dan drone. Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Maret melansir,
Militer Rusia total kehilangan 897.010 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.560 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 8 tank, 20 lapis baja dan infanteri, 42 sistem artileri, 149 drone, dan 107 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.352 tank, 21.509 kendaraan tempur lapis baja, 40.892 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.640 sistem artileri, 1.319 sistem roket peluncur ganda, 1.107 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.616 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, pesawat taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal, dan artileri grup pasukan Rusia menggempur fasilitas militer lapangan udara, pusat pelatihan pilot UAV, serta kelompok personel dan peralatan militer AFU dan tentara bayaran asing di 159 wilayah. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 2 bom udara berpemandu jam buatan Amerika Serikat dan 177 kendaraan udara nirawak sayap tetap. Sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah menetralisir 658 pesawat Angkatan Bersenjata Ukraina, 283 helikopter, 47.094 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.303 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.529 kendaraan tempur MLRS, 22.625 senjata artileri lapangan dan mortir, 32.989 unit kendaraan militer khusus. «Север» нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Харьковской области и Редкодуб, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 225 военнослужащих, 8 автомобилей, орудий полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированием 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Сребного, Удачного, Димитрова, Шевченко и Успеновки. Противник потерял более 495 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 10 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, пехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Крымского, Александрополя и Веролюбовки. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, 2 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированием 2 мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богатыря, Федоровки и Отрадного. Потери противника составили более 140 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 6 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое. Нанесли поражение живой силе и технике, бригады береговой обороны и бригады территориальной обороны в районах Тягинки и Павловки. Уничтожено до 65 военнослужащих, 5 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы. Angkatan Bersenjata Rusia terus melancarkan operasi militer untuk menetralisir pasukan Ukraina, AFU, di wilayah Kursk. Dalam serangan terbaru, unit-unit grup pasukan Sever berhasil merebut kendali atas permukiman Zaleshenka dan Rubanshchina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya ofensif Rusia untuk memperluas wilayah yang dikuasainya di garis depan. Angkatan Bersenjata Rusia, 16 Maret, melansir selain merebut 2 permukiman, pasukan Rusia juga melancarkan serangan terhadap beberapa unit militer Ukraina di dekat Gogolevka, Gornal, Guyevo, dan Oleshnya. Serangan udara serta artileri operasional taktis diarahkan ke posisi AFU di berbagai titik strategis di wilayah Sumy, termasuk Zapselye, Lopnya, Alexandria, dan beberapa lokasi lainnya.
Rusia mengklaim bahwa serangan ini berhasil mengenai tenaga kerja serta perangkat keras militer Ukraina. Menurut laporan militer Rusia, dalam pertempuran terbaru ini, Ukraina mengalami kerugian lebih dari 220 tentara serta kehilangan sejumlah peralatan tempur, termasuk 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 senjata artileri, dan 1 depot amunisi. Sejak dimulainya pertempuran di arah Kursk, total kerugian yang dialami AFU mencapai lebih dari 67.630 tentara, 393 tank, 317 kendaraan tempur infanteri, 283 pengangkut personel lapis baja, 2.199 kendaraan tempur lapis baja, 2.437 kendaraan bermotor, 555 senjata artileri, 52 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 7 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 26 peluncur rudal anti pesawat, 1 sistem anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut muat, 120 stasiun radar perang, serta 16 radar perang kontra baterai, 10 radar pertahanan udara. Situasi di wilayah Kursk dan Sumy masih terus memanas dengan pertempuran yang berkepanjangan. Kedua belah pihak terus memperkuat posisi mereka di tengah eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pasukan Rusia melancarkan serangan dengan sistem peluncur roket termobarik TOS terhadap area konsentrasi personel Brigade Ukraina di Vovchansk. Serangan ini diklaim menghancurkan posisi lawan secara signifikan, mengakibatkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Vovchansk menjadi salah satu titik pertempuran sengit dalam konflik yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dengan penggunaan senjata berat seperti TOS, Rusia berupaya menekan pertahanan Ukraina dan memperkuat kendali mereka di garis depan. TOS-1A, Sonsepek, adalah sistem peluncur roket multibarel milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh, kendaraan lapis baja ringan, serta personel di area terbuka maupun tertutup. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan gelombang panas tinggi, membuatnya sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan jangkauan tembak sekitar 6 hingga 10 km, TOS-1A dipasang di sasis tank T-72, memberikan perlindungan tambahan saat beroperasi di medan perang. Keunggulan utama TOS-1A terletak pada daya hancurnya yang luas, mampu melumpuhkan area hingga beberapa ratus meter persegi dalam satu kali serangan. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur yang dapat menembakkan roket secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Senjata ini telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina dan Suriah, membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan medan berat.